Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami memperingatkan kembali salah satu dari tata tertib Jumat. Bila Bapak Khatib naik di atas mimbar, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan atau sia-sia. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lagha fala jumu'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Karena itu marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah ini. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فأطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي ينار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang mulia ini lagi dan lagi tak henti-hentinya kita menguatkan azam kita, tekad yang sungguh-sungguh untuk selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kita junjung segala perintahnya dan kita jauhi segala larangannya menurut apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap siapa saja seorang hamba ketika hidupnya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, faqad fazal muttaqun. Mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bertakwa, bahkan faqad fawzan azima. Mereka akan peroleh keberuntungan yang besar. Majelis Jumat rahimakumullah, termasuk pelajaran yang sangat penting dan sangat ringkas dan sudah mencakup adalah pelajaran yang Allah berikan kepada kita di dalam surah Al-Asr. Oleh kerana itu sudah menjadi kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum menghiasi majlis-majlis mereka dengan selalu membaca surah ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa. Kalau orang itu mengingati masa, mengingati waktu, maka dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat besar. Kalau orang itu mengingat masa yang lalu, maka dia akan menyadari bahwa dia adalah hamba Allah. Karena dulu dia tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah SWT. Mengingat masa yang lalu menyadarkan kita bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah SWT. Tidak ada seorang manusia pun yang merasa menciptakan dirinya sendiri, dan tidak ada seorang manusia pun yang merasa menciptakan alam semesta ini. Mengingat masa yang lalu, dia akan menyadari bahwa dia adalah hamba Allah dan bahwa alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Mengingat masa, yakni mengingat masa yang akan datang, menyadarkan kita bahwa kita ini akan menuju alam akhirat sebagaimana diceritakan dan dikabarkan oleh pencipta alam semesta ini, yakni Allah SWT, melalui para nabi dan rasulnya, melalui ayat-ayatnya. Mengingati masa yang akan datang berarti mengingati akhirat, mengingati alam kubur, mengingati padang mahsyar yang 50.000 tahun, mengingati sirat, mengingati akhirat dari kehidupan manusia. Tidak akan selesai kehidupan ini sebelum fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, di mana segolongan masuk surga dan ada golongan lagi yang masuk neraka. Surah As-Surah ayat 7. Semoga kita termasuk orang-orang digolongkan dalam golongan ahlul jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Majelis Jumat rahimakumullah. Demikian juga mengingat masa, yakni masa yang sekarang ini menyadarkan kepada kita bahwa kita ini dalam perjalanan menuju akhirat. Mengingat masa yang sekarang ini menyadarkan kepada kita bahwa kita sekarang ini diberi kesempatan untuk membangun akhirat, mempersiapkan kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Dan kesempatan ini dirahasiakan oleh Allah SWT. Masih berapa lama lagi kita menjalani hidup ini? Masih berapa bulan? Masih berapa hari? Atau mungkin hanya tinggal jam atau menit lagi. Mengingat masa yang sekarang ini berpelajaran kepada kita, supaya kita bersegera, supaya kita bercepat-cepat bertaubat kepada Allah SWT sebelum pintu taubat itu ditutup oleh Allah. Cepat-cepat beramal yang sebanyak-banyaknya sebelum kesempatan itu pun ditutup oleh Allah SWT. Kesempatan demi kesempatan, inilah masa yang kita jalani. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Orang kaya, orang miskin, yang sakit, yang sehat, semua dalam kerugian. Laki-laki ataupun perempuan. Kecuali kehidupan ini dalam keimanan dan selalu dalam beramal saleh. Kecuali orang beriman, yang beriman karena Allah SWT, mengetahui keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, sehingga siang dan malam yang dipikirkannya hanya mencari ridha Allah SWT. Inilah orang yang tidak merugi dalam kehidupannya. Majelis Jumat rahimakumullah. Kita diciptakan oleh Allah SWT tinggal di alam bumi Allah ini, diawasi oleh Allah, didengar, dilihat oleh Allah Zat yang Maha Mencipta. Wa huwa a'lamu bidatis sudur, bahkan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Alangkah ruginya bila kita tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang Maha Kaya, kalau kita tidak mengenal Allah, alangkah ruginya.
sehingga kita tidak dapat manfaat yang sempurna dari kekayaan Allah. Allah adalah zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kalau orang tidak kenal Allah SWT, ia lupa Allah adalah zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dari sempurna dari Rahman dan Rahimnya Allah SWT. Tetapi hadirin, orang yang beriman pun dalam kerugian selagi imannya ini tidak berubah dalam sikap kehidupannya, yaitu sikap hidupnya dengan amal yang saleh, amal yang diridai Allah SWT, yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai hamba yang selalu dicintai Allah dan diridainya. Majlis Jumat rahimakumullah. Karena itulah setelah kita beriman, beramal saleh, hendaknya kita pun mengajak manusia dalam kebaikan, dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haqq. Majlis Jumat rahimakumullah. Namun telah diingatkan juga yang demikian tidak cukup ketika kita tidak dalam saling menasihati, tidak dalam saling mengingatkan dalam perkara kesabaran. Wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan tentang perkara sabar menjadi penting, karena sabar dalam iman, sabar dalam amal, sabar dalam mengajak manusia, sabar dalam menjalani hidup ini merupakan kunci sukses manusia dalam kehidupannya. Majlis Jumat rahimakumullah. Karena itulah seorang ulama besar, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, telah mengingatkan yang mafhumnya seumpama orang faham surah ini, surah Al-Asr ini, maka sudah cukup baginya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Majlis Jumat rahimakumullah. Kehidupan kita adalah kehidupan yang punya batas dan ketetapan Allah SWT. Tinggal kita memanfaatkan hidup yang Allah beri ini sebagai nikmat karunia untuk bekal akhirat kita, untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, yang kekal abadi. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah SWT, menuju ridhanya, sehingga kita selamat dunia dan akhirat, dan pantas menjadi orang-orang yang diridai Allah bersama baginda Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وساروا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة مثبتة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.